Halo, ketemu lagi nih kita untuk satu pembahasan mendalam. Hari ini kita mau kupas sesuatu yang rasanya manusiawi banget, tapi lapisannya rumit. Keangkuhan atau pride. Pride ya? Ini bukan cuma soal bangga biasa kan. Ada sisi sehatnya, jelas, yang bikin kita termotivasi. Tapi ada juga sisi gelapnya, keangkuhan yang bisa ngerusak hubungan, bahkan diri sendiri. Kuncinya, kayak biasa, di tengah-tengah lah ya. Benar sekali. Nah, sumber kita kali ini, bab 2 dari The Science of Sins, itu ngajak kita lihat dosa ini dari kacamata yang agak beda. Beda gimana tuh? Bukan cuma dari sisi moral atau agama aja, tapi kita bakal gali dari sains, psikologi, sampai psikiatri. Kita lihat gimana konsep yang udah tua ini ternyata nyambung banget sama temuan modern soal perilaku manusia. Wah, menarik. Jadi, misi kita sekarang nih, kita pengen paham apa sih kata sains soal keangkuhan ini. Sering banget kan kita dengar istilah narsisme, nah itu nyambungnya gimana? Terus, apa sih yang terjadi di otak kita pas keangkuhan ini ngambil alih? Mm-mm. Dan gimana fenomena ini muncul di masyarakat kita sekarang yang, ya ampun, udah digital banget gini? Yaudah, kita telusuri bareng-bareng temuan-temuan kuncinya, khusus buat Anda. Siap ya? Mari kita bedah. Oke, kita mulai dari akarnya dulu kali ya. Kata hubris dari Yunani kuno itu, makna awalnya spesifik banget loh. Oh iya, gimana tuh? Bukan sekedar sombong biasa. Dulu itu artinya tindakan jahat yang sengaja buat mempermalukan orang lain, ngerampas kehormatan mereka. Jadi awalnya ini konsep sosial banget soal harga diri. Ah, jadi soal kehormatan ya awalnya? Ya, sekarang sih artinya memang udah lebih luas ya, lebih ke arah percaya diri yang kelewat batas, ngerasa diri paling hebat gitu. Jadi ada pergeseran makna ya. Ini jadi ingat mitos Narsisus yang saking terobsesinya sama pantulan dirinya sendiri sampai nggak bisa nyambung sama dunia luar. Kayaknya pas banget ya jadi metafora sisi rusaknya keangkuhan. Tepat, obsesi diri itu intinya. Kalau kita lihat dari sudut pandang agama, misalnya interpretasi Peter Binsfeld, keangkuhan ini kan yang bikin Lucifer jatuh. Oh iya ya, dia nggak mau tunduk karena ngerasa lebih hebat dari malaikat lain, pengen disembah. Ini nunjukin esensi dosa keangkuhan. Keyakinan mutlak kalau diri sendiri itu secara fundamental lebih superior dari siapapun. Dan hukuman di neraka versi Dante Alighieri juga kuat banget kan gambarannya. Orang angkuh dihukum mikul batu berat selamanya. Betul. Kayak balasan setimpal gitu ya. Karena pas hidup ngerasa terlalu penting buat kerja keras atau nunduk. Ironi banget sih. Sekarang kita lompat nih ke era modern, gimana sains ngelihatnya. Konsep yang paling sering dipakai buat ngejelasin keangkuhan berlebihan ini ya, narsisme. Nah, ini dia, narsisme. Dalam psikologi dan psikiatri modern, keangkuhan yang destruktif ini seringkali dianggap sebagai manifestasi dari spektrum narsisme itu. Istilah narsisme ini kan dipopulerin sama Freud ya. Dulu kayaknya konotasinya lebih ke cinta fisik sama diri sendiri gitu. Tapi sekarang lebih luas ya, soal obsesi citra diri gitu. Iya, betul. Secara umum, narsisme itu ditandai sama rasa penting diri yang tinggi banget, fantasi keagungan atau grandiosity, dan yang paling krusial nih, Apa tuh? seringkali disertai kesulitan besar buat berempati sama orang lain. Ini yang biasanya jadi biang masalah di hubungan. Ah, oke. Kesulitan empati ya. Penting juga buat dibedain ada narsisisme subklinis. Jadi ciri-cirinya ada, tapi belum sampai diagnosis gangguan kepribadian. Terus ada juga Narcissistic Personality Disorder atau NPD. Nah, ini udah diagnosis klinis. Oh, jadi ada tingkatannya gitu ya? Iya, beda tingkat keparahan sama dampaknya ke kehidupan sehari-hari itu jauh. Oke. Sumber kita nyebutin ada 7 ciri khas narsistik nih. Beberapa yang gampang dikenali mungkin rasa penting diri yang selangit itu ya. Terus sombong, fokus banget sama penampilan. Tapi ada juga yang lain, kayak cenderung eksploitasi orang lain. Ngerasa paling benar, punya ekspektasi perlakuan istimewa atau entitlement. Terus ngerasa mandiri banget, seolah nggak butuh orang lain. Dan ciri-ciri ini kayaknya makin nyata ya di zaman sekarang. Coba deh perhatiin tren penampilan. Dulu cowok yang terlalu dandan mungkin dianggap kurang cowok. Sekarang Lah, jadi industri gede ya. Skincare cowok, grooming. iya kan? Terus operasi plastik, suntik botox, filler, implant, itu udah bukan hal tabu atau rahasia lagi. Udah umum banget, karena malah jadi hadiah standar. Belum lagi fenomena di media sosial. Sumber kita kasih contoh kayak
Kurt Coleman yang terang-terangan muja diri sendiri di Instagram. Atau sosok kayak Dan Bilzerian, pamer kaya, senjata, hewan liar, gaya hidup sembrono gitu. Dan Bilzerian, nah ampun. Anehnya, yang kayak gini malah sering jadi populer kan? Kayak kita tuh makin permisif atau malah haus gitu ya sama tontonan pamer kayak gini. Dan ini nggak cuma di sosmed pribadi loh. Lihat aja industri TV realitas. Acara-acara ini tuh cenderung banget milih peserta yang ciri narsisistiknya tinggi. Kenapa tuh? Biar seru dramanya. Iya, itu dia. Karena mereka alami narik perhatian, bikin drama, rating naik. Bahkan muncul genre baru kayak constructed reality, contohnya Made in Chelsea gitu, yang kayak sengaja ngumpulin orang-orang narsis. Pesan tersiratnya, obsesi diri bisa bawa ketenaran. Jadi implikasinya ke masyarakat luas gimana dong? Apa ini artinya kita lagi menormalisasi keangkuhan? Ada data menarik nih dari survei di Inggris yang dikutip sumber kita. Apa tuh? Aspirasi karir nomor 1 buat remaja 16 tahun itu jadi terkenal. Cukup bikin mikir ya. Kalau ketenaran yang seringnya didapat lewat nonjolin diri jadi tujuan utama, apa dampaknya buat nilai-nilai sosial kita? Nggak cuma remaja loh, tapi orang dewasa juga. Nah, buat coba ngukur kadar narsisme ini secara lebih objektif, psikolog udah ngembangin alat ukur. Salah satu yang paling terkenal itu Narcissistic Personality Inventory atau NPI. NPI ya? Itu kayak gimana? Itu kuesioner, ada 40 pasang pernyataan gitu buat nilai ketujuh sifat narsistik yang tadi kita bahas. Oke, jadi narsisme bisa diukur. Terus kalau orang skor NPI-nya tinggi, kita bisa prediksi apa aja nih dari perilakunya? Sumber kita nyorot beberapa kecenderungan menarik. Contohnya gimana? Misalnya mereka cenderung nyari pasangan yang status sosialnya tinggi, tapi hubungan emosionalnya seringkali cetek. Terus suka nyolong panggung, ngakuin sukses orang lain jadi punya dia. Aktif juga nyari kesempatan biar dipuji publik. Menarik. Ada lagi temuan unik. Kalau skor NPI tinggi ini barengan sama rasa percaya diri yang sebenarnya rapuh, ini bisa jadi prediksi orang itu gampang percaya teori konspirasi. Wah, itu koneksi yang nggak kepikiran ya. Selain itu, ada konsekuensi interpersonal dan sosial yang lumayan jelas sih. Seperti orang narsis tinggi itu cenderung suka membual, nggak segan ngerendahin atau ngerusak reputasi orang lain, apalagi kalau ngerasa kesaing. Nuntut perhatian terus-terusan bisa ganggu banget dinamika kelompok. Gampang marah juga ya kalau dikritik? Banget. Gampang marah, defensif kalau ditentang, dan seringkali ngerasa diri lebih pinter atau kompeten dari kenyataannya. Penilaiannya nggak realistis lah soal diri sendiri. Nah, yang agak bikin khawatir nih, sumber kita bilang, skor rata-rata NPI ini nunjukin tren naik loh sejak tes ini dipakai luas, terutama data dari AS. Wah, serius? Iya, ini bisa jadi sinyal kalau fenomena ini bukan cuma masalah individu, tapi mungkin udah jadi tren budaya global. Makanya, makin perlu kita paham apa sih yang terjadi di balik layar, di dalam otak orang yang narsis banget. Nah, disinilah sains modern ngasih insight yang keren banget. Penelitian neuroimaging, khususnya pakai fMRI. Yang bisa lihat aktivitas otak itu ya. Betul. Mulai ngungkap dasar neurologisnya, salah satu temuan kunci, area otak yang aktif pas kita ngerasain sakit fisik, ternyata aktif juga pas kita ngalamin sakit sosial. Sakit sosial? Maksudnya kayak ditolak, diremehin, gitu? Iya, persis. Ditolak, diremehin, dikucilkan, rasanya sakit kan? Nah, otaknya juga nanggepin mirip sakit fisik. Ada studi spesifik yang dibahas kan ya, yang pakai game virtual cyberball itu, buat simulasi dikucilkan. Gimana hasilnya di orang narsis? Hasilnya signifikan banget. Pas mereka dibuang di game itu, orang dengan skor narsisme tinggi nunjukin aktivitas otak yang lebih tinggi di beberapa area kunci dibanding yang skornya rendah. Area mana aja tuh yang lebih aktif? Salah satunya anterior insula atau AI. Area ini sering disebut pusat integrasi rasa sakit, baik fisik maupun emosional sosial. Jadi kayak alarm rasa sakit di otak gitu. Jadi alarm sakit sosial mereka lebih sensitif gitu ya? Wah, itu agak mengejutkan sih. Kalau lihat citra luarnya yang kayak cuek, ada area lain. Ada lagi bagian dari anterior cingulate cortex atau ACC, khususnya bagian subjingual SGACC sama dorsal DACC. ACC ini terlibat di banyak fungsi, monitor konflik, deteksi kesalahan, ngatur respon emosi, termasuk rasa nggak nyaman akibat ditolak sosial. Aktivitas berlebih di DACC misalnya sering dikaitin sama pengalaman stres sosial.
Oke, jadi kalau dirangkum temuan fMRI ini, otak orang narsis kayaknya bereaksi lebih keras sama penolakan sosial. Sakitnya lebih nusuk buat mereka gitu ya. Kira-kira gitu. Ini jadi banyak pertanyaan dong ya. Apa jangan-jangan di balik topeng angkuhnya itu ada kerapuhan yang lebih besar? Terus, ledakan marah kalau dikritik itu cara mereka ngeluarin rasa sakit sosial yang intens. Atau jangan-jangan kebutuhan mereka akan pujian itu buat nenangin alarm yang sensitif ini. Semua interpretasi itu sangat mungkin dan didukung data ini. Ini ngasih perspektif baru. Perilaku narsis mungkin bukan cuma soal karakter jelek, tapi juga terkait cara kerja otak yang bikin mereka hipersensitif sama evaluasi dan penolakan sosial. Jadi butuh validasi eksternal kayak obat penenang gitu ya. Bisa dibilang gitu. Buat sistem saraf yang gampang terusik sama ancaman sosial. Makanya kritik atau diabaikan bisa kerasa menghancurkan banget buat mereka. Itu tadi kan respons fungsional otak ya. Kalau struktur fisiknya gimana? Ada beda fisik nggak di otak orang yang udah didiagnosis NPD dibanding orang biasa? Studi pakai MRI struktural yang lihat volume area otak juga nemuin beberapa perbedaan. Salah satunya, penderita NPD cenderung punya volume materi abu-abu gray matter yang lebih kecil di anterior insula AI sebelah kiri. AI kiri lebih kecil ya? Iya. Mengingat peran AI dalam empati emosional, kemampuan buat ikut ngerasain apa yang orang lain rasain, ini bisa jadi salah satu dasar biologis kenapa mereka susah nyambung secara emosional. Mungkin juga terkait sama susahnya mereka ngelola perasaan negatif pas nggak dapat pengakuan. Menarik banget. Jadi ada kaitan struktur fisik, AI, sama defisit empati emosional. Ada temuan struktur lain? Ada juga ditemukan volume materi abu-abu yang lebih sedikit di beberapa bagian cingulate cortex, ACC, termasuk rostral ACC dan median cingulate cortex. ACC juga? Fungsinya apa tuh di sini? Area-area ACC ini penting banget buat fungsi theory of mind. Theory of mind. Apa tuh? Itu kemampuan kita buat paham kalau orang lain punya pikiran, keyakinan, perspektif yang beda sama kita. Nah, defisit di area ini bisa bantu jelasin kenapa orang NPD susah paham sudut pandang orang lain, ini empati kognitif namanya. Dan kenapa mereka bergantung banget sama feedback luar buat ngatur perasaan soal diri sendiri. Wah, jadi ada indikasi masalah di sirkuit otak buat merasakan perasaan orang lain lewat AI, sama sirkuit buat memahami pikiran orang lain lewat ACC. Mulai kebentuk nih gambaran jelasnya. Dan satu lagi temuan penting terkait medial prefrontal cortex, MPFC. Ini bagian kunci dari default mode network, DMN. DMN. Itu yang aktif pas kita lagi ngelamun gitu kan? Iya, pas kita nggak fokus ke tugas luar, lagi mikirin diri sendiri, masa lalu, masa depan. Intinya terkait banget sama pembentukan rasa diri. Nah, di NPD ditemukan juga ada pengurangan volume materi abu-abu di MPFC ini. Jadi area buat diri dan baca pikiran orang lain dua-duanya keganggu ya? Kelihatannya gitu secara struktural. Beberapa teori ngaitin ini sama pengalaman masa kecil, mungkin pola asuh yang nggak konsisten, atau ganggu perkembangan batasan yang sehat antara diri dan orang lain. Wow, ternyata dasar neurologisnya kompleks banget ya. Berlapis gitu di balik keangkuhan dan narsisme ini. Bukan cuma soal sikap doang. Nah, balik lagi ke pertanyaan sosial tadi. Gimana sih narsisme ini kayak nyebar atau paling nggak jadi lebih kelihatan di masyarakat? Ada mekanisme umpan baliknya gitu? Sumber kita nunjukin adanya siklus yang saling nguatin, terutama melibatkan media dan budaya selebriti. Orang narsis tinggi itu kan seringnya emang tertarik sama sorotan kamera, perhatian publik. Nah, produser media, apalagi TV realitas, suka sama orang kayak gini karena mereka bikin konten yang menarik, penuh drama, konflik, sensasi. Ujung-ujungnya naikin rating atau penonton. Akibatnya, ya lanskap media kita makin penuh sama representasi perilaku narsis. Dan paparan terus-menerus ini efeknya apa? Kita jadi kebal atau malah niru? Kemungkinan besar dua-duanya sih. Paparan konstan bisa bikin perilaku yang tadinya dianggap ekstrim atau nggak pantas jadi kerasa lebih normal, atau paling nggak lebih bisa diterima. Jadi sanksi sosialnya berkurang gitu ya? Kayak nyinyir atau kritik ke orang sombong gitu jadi kurang greget.
Bisa jadi, di lingkungan kayak gitu orang lain mungkin jadi ngerasa lebih aman buat nunjukin ciri serupa atau malah ngelihatnya sebagai strategi sukses buat dapat perhatian dan ketenaran. Jadi lingkaran setan deh. Masuk akal sih, kayak nurunin standar bareng-bareng soal perilaku sosial yang pantas itu kayak gimana. Ini jadi nyambung ke gagasan klasik yang disebut sumber kita. Apa benar keangkuhan ini pantas disebut ratu segala dosa, kayak kata Santo Gregorius Agung dulu? Apa dia jadi akar dosa-dosa lain? Ada argumen kuat yang dukung pandangan itu, bahkan dari sudut pandang psikologis modern loh. Kalau kita lihat inti keangkuhan sebagai rasa penting diri dan rasa berhak, entitlement yang berlebihan, Iya. maka gampang banget ngelihat gimana ini bisa nyabang jadi dosa atau perilaku ngerusak lain. Ngerasa superior dan berhak bisa micu kerakusan, gluttony, ngambil lebih dari porsinya, bisa micu nafsu, lust, ngerasa berhak langgar batas seksual, bisa dorong ketamakan, greed, ngerasa berhak eksploitasi orang lain finansial. Bisa juga jadi males ya, ngerasa terlalu penting buat kerja rendah. Betul, jadi kemalasan, slot. Dan tentu aja bisa micu kemarahan, wrath, sama kedengkian, envy, pas lihat sukses orang lain yang dianggap nggak pantas atau ngancam superioritas diri. Semuanya bisa ditarik balik ke akar keyakinan berlebihan soal keunggulan diri. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, pembahasan kita kali ini benar-benar nunjukin betapa eratnya hubungan konsep kuno keangkuhan sama yang sekarang kita pahami sebagai narsisme, terutama lewat kacamata sains. Kita udah lihat ciri-cirinya yang bisa diukur pakai NPI. Dan yang paling mencerahkan mungkin temuan neurobiologisnya ya, soal gimana otak mereka ngerespon sakit sosial lebih intens. Terus ada beda struktur di area kayak anterior insula, ACC, sama default mode network. Plus, kita juga singgung gimana tren ini kayaknya naik di budaya modern, mungkin dipicu siklus media dan selebritas itu. Tepat sekali. Dan kenapa sih semua ini penting buat Anda pahami? Ya karena ngenalin dinamika narsisme, entah skala kecil di interaksi sehari-hari atau bentuk ekstrimnya, bisa bantu banget. Bantu gimana tuh? Bantu Anda navigasi hubungan sosial lebih bijak, ngenalin potensi pengaruhnya yang mungkin nggak kentara di lingkungan Anda, dan mungkin ngasih sedikit pemahaman soal akar beberapa perilaku antisosial yang Anda lihat atau alamin sendiri. Ini bukan soal ngejudge ya, tapi soal paham mekanismenya. Nah, sebagai penutup nih, kami mau tinggalin Anda satu pertanyaan buat direnungin. Mengingat data yang nunjukin narsisme mungkin lagi naik, dan temuan sains yang ngaitin itu sama sensitivitas tinggi terhadap sakit akibat penolakan sosial, apa ya yang bisa kita simpulkan soal kondisi emosional kolektif masyarakat kita sekarang? Di satu sisi, kita makin nyambung, digital, punya panggung global buat nunjukin diri. Tapi di sisi lain, apa konektivitas ini justru bikin kita lebih rapuh secara sosial, lebih haus validasi, dan lebih rentan sama sakit sosial yang jadi dasar keangkuhan itu? Sebuah pertanyaan yang dalam ya buat direnungkan. Dengan pemahaman baru soal dasar neurologis dan manifestasi sosial keangkuhan dan narsisme ini, mungkin kita bisa mulai ngeliat interaksi kita sendiri, tren budaya, bahkan konsumsi media kita dengan kacamata yang sedikit beda lah, lebih kritis dan reflektif mungkin ya.